Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, berikut saya akan menjawab pertanyaan seputar job description di Bimba. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kita cari tahu dulu penyebabnya. Apa penyebab dari rumah sebelum ke Bimba, atau penyebabnya dari lingkungan Bimba itu sendiri, atau apakah tidak mau karena motivatornya sendiri atau dengan teman-teman yang lainnya ketika pada saat menunggu jam masuk. Biasanya seperti itu. Yang tentunya sebelum kegiatan belajar dimulai, jika bisa kita menanyakan ke anak apakah mau masuk atau tidak, itu lebih baik. Kita bertanya dengan kita berdialog, kita mancing dengan dialog-dialog kesukaannya, kita ajak bermain di dalam jika dia mau, jika dia mau ya. Jika tidak, kita tidak memaksakan anak untuk masuk ke kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Tentunya sama ya, kita cari tahu dulu penyebabnya kenapa menangis. Apa penyebabnya dari rumah, apa penyebabnya dari teman-temannya, atau penyebabnya dari motivator itu sendiri. Kita cari tahu dulu penyebabnya dengan waktu mungkin yang singkat. Lalu kita tidak lupa untuk selalu belajar memahami anak, mendekati anak. Anggaplah anak tersebut seperti anak kita. Jika memang bisa mendiamkan dan bisa masuk kelas, itu bagus. Tetapi jika anak masih terus menangis, kembali lagi kita menyerahkan kepada orang tua si anak tersebut. Jika memang masih ditunggui, kita pulangkan anak tersebut kepada orang tua dengan tidak memaksakan. Dalam keadaan anak menangis dipaksa untuk belajar, kita memberikan pemahaman juga kepada orang tua, seperti itu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Menurut saya, jika masih bisa ditangani oleh motivator dengan memberikan nasihat, mengajak berdialog mengapa dia mengganggu murid yang lain. Siapa tahu maksudnya tidak mengganggu seperti itu, hanya mungkin caranya yang berlebihan. Dan jika memang masih mengganggu, tidak bisa kondusif, maka kita harus bisa mengambil keputusan bahwa anak tersebut belajar sendiri di luar kelas, seperti itu. Atau memberitahukan kepada orang tua permasalahannya, anak tersebut sudah mengganggu teman yang lain. Itu agar kita ke depannya bisa mencari tahu mengapa anak mengganggu temannya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Anak melamun karena anak ada waktu yang kosong. Motivator harus selalu satu langkah ke depan untuk memberikan permainan di Bimba tentunya ya, untuk tidak menjadikan anak tersebut banyak melamun. Jadi kalau anak melamun, itu pasti dipastikan ada kegiatan yang kosong, ada saat yang kosong sehingga anak melamun. Tapi jarang ya anak melamun. Yang berikutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu?
Menurut saya mungkin memeriksa dan mengevaluasi afeksi anak apakah semakin meningkat atau mengalami kemunduran, seperti itu. Jika memang anak mengalami kemunduran atau afeksinya belum meningkat, kita kita harus mengevaluasi diri kita sebagai motivator. Mengapa kita harus selalu terus belajar, mengapa anak saya mengalami kemunduran, seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang berikutnya adalah apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Tugas rutin yang dilakukan motivator setiap hari itu adalah tentunya membimbing minat baca dan belajar anak dengan fun learning, small steps system, dan individual system. Berikutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentunya dengan melakukan pendekatan langsung kepada anak tersebut dengan cara berdialog tentunya, atau bisa juga dengan bertanya kepada orang tua anak tersebut apa kesukaannya, bagaimana sikapnya di rumah, seperti itu. Lalu pertanyaan kemudian, amati dan pelajari anak murid Bimba Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Grup yang pertama yaitu di kode jadwal 111 jam 11 Senin, Rabu, Jumat. Yang pertama Ananda Rafael dengan anak agak pendiam, penurut, tetapi lama-kelamaan bisa cepat beradaptasi dengan saya dan tidak malu. Itu usia Rafael 8 tahun. Kesukaannya, jika diajak cerita apa saja dia suka. Yang kedua, Ananda Dinda, umur 4,5 tahun. Karakternya agak kurang fokus dan gampang teralihkan, masih butuh pembimbingan khusus, walaupun anaknya cukup ceria. Kesukaannya seperti biasa anak-anak perempuan, yaitu princess, Barbie, dan sebagainya. Yang ketiga itu Ananda Janisha, 5 tahun, menyukai kartun apa saja. Anaknya ceria, penurut, dan mandiri. Yang berikut grup kedua yaitu di jadwal 113 Senin, Rabu, Jumat jam 13. Yang pertama Ananda Arjun, kesukaannya mewarnai. Karakternya pertama pendiam ya, jika belum kenal dengan orang baru, tetapi ketika lama-kelamaan sudah mulai dekat dan mengenal, dia akan menceritakan semuanya tanpa malu-malu lagi. Anaknya aktif dengan mainannya. Yang kedua Ananda Freya, kesukaannya sama, mewarnai. Anaknya tidak banyak bicara, tapi cepat beradaptasi dengan orang baru, dan ketika masa pembimbingan itu memverbalkan kata, baca-bacaan itu suaranya mantap, tidak seperti penampakan yang pendiam. Yang ketiga Fadil, Ananda Fadil, kesukaannya mewarnai juga. Anaknya cukup aktif ya, dan dalam berkomunikasi pun juga aktif, seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.